Halo semuanya, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi kembali untuk membahas kira-kira bab-bab apa aja atau materi-materi apa aja di biologi yang biasanya keluar di UTBK ya. Nah, untuk kalian semua harus mendengarkan apa yang Kak Edi katakan di video kali ini. Karena Kak Edi akan sedikit merangkum tentang materi-materi apa aja serta subbab-subbab apa aja yang paling sering dibahas saat UTBK Biologi untuk 5 tahun terakhir ini. Pantengin terus ya. Nah, untuk materi atau bab yang sering keluar, yang pertama kakak akan bahas namanya adalah bioteknologi. Materi ini ada di kelas 12 SMA. Kurang lebih letaknya itu di sekitar bab-bab terakhir ya, sama dengan evolusi. Nah, untuk bioteknologi ini kakak sarankan kamu belajar tentang konsep dasar dari bioteknologi modern dan bioteknologi tradisional. Konsep dasarnya apa? Apa yang membedakan di antara keduanya itu apa? Kemudian, untuk yang bioteknologi modern, minimal kalian harus tahu 5 ya. Minimal ada 5 yang harus kalian ingat tentang nama mikroorganisme dan produk yang dihasilkannya. Itu. Kemudian, kalau kita belajar bioteknologi yang konvensional, harus tahu prinsip dasarnya, yaitu sederhana atau fermentasi. Itu kata kuncinya. Kemudian, kalau yang bioteknologi modern, kalian harus tahu beberapa jenisnya. Ya, walaupun yang paling sering dibahas itu adalah yang rekayasa genetika, di mana konsepnya dengan menggunakan plasmid, enzim restriksi, enzim ligase, gitu ya. Jadi bioteknologi itu harus pahamin konsep dasar perbedaannya, kemudian jenis-jenisnya, perbagian-bagiannya itu kamu tahu kata kuncinya. Misal nih, kalau ngomongin rekayasa genetika, ngomongin plasmid, ngomongin enzim, kemudian ngomongin apa lagi kalau selain rekayasa genetika. Ada jenisnya yang lain yaitu antibodi monoklonal. Apa teknologi hibridoma, apa itu fusi, ya kan, dan lainnya. Gitu. Serta kalau bisa tahu beberapa contoh aplikasi bioteknologi modern. Gitu ya. Karena kalau yang aplikasi bioteknologi konvensional, sepertinya kalian sudah cukup paham karena kalau bioteknologi konvensional itu sudah dibahas sejak kamu SMP gitu ya. Jadi kakak rasa kalau yang konvensional seharusnya kamu udah nggak kaget tentang kayak yang nama-nama bakteri, nama-nama jamur, harusnya sudah paham dan sudah familiar. Jadi lebih mudah diingat harusnya ya. Oke, lanjut. Untuk materi yang kedua adalah evolusi. Untuk materi evolusi ini, yang paling harus kamu tekankan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian evolusi. Apa itu peristiwa spesiasi, apa itu teori-teori evolusi, tokohnya apa, yang dilakukan apa, seenggaknya ingat kayak satu poin gitu ya. Kayak misal kakak kasih contoh nih, Lazarus Palanjani dan Louis Pasteur itu kan sama-sama menggunakan air kaldu, hanya berbeda bentuk labunya. Tapi secara kesimpulan mirip kan, menjelaskan bahwasanya perubahan warna air kaldu dikarenakan adanya kontaminasi dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Sama kan? Jadi konsepnya aja gitu. Atau kayak yang Stanley Miller, Harold Urey, Oparin ya. Jadi kalau teori evolusi ingat kayak ini ngapain? Kata kuncinya apa? Gitu aja. Lanjut, setelah teori evolusi, kamu harus tahu yang namanya jenis-jenis evolusi. Berdasarkan skalanya, berdasarkan apa arahnya gitu ya. Biasanya lebih ke arah skala sama arah ya. Kemudian ada lagi bukti-bukti evolusi. Nah, kalau evolusi kakak lebih tekankan kalian itu belajar yang faktor spesiasi, kemudian bukti evolusi, dan mekanisme evolusi. Tiga ini sih penting banget ya. Yang pertama spesiasi, proses pembentukan spesies baru, faktor-faktornya apa aja. Kedua bukti evolusi,
Ya apa aja bukti-bukti evolusi, simpelnya aja ada di video kakak ya, bukti evolusi. Kemudian yang ketiga, mekanisme evolusi. Kalau teori evolusi itu biasanya levelnya di paling setelah tiga besar ini ya. Jadi kalau teori evolusi ya bonus lah kalau keluar gitu ya. Oke, lanjut di materi ketiga adalah biologi sel. Biologi sel ini mencakup apa? Mencakup jenis-jenis sel, kemudian perbedaan sel, ciri khas di tiap-tiap sel. Ciri khas sel prokariot dan eukariot apa? Kemudian organel yang cuma spesifik ada di sel tumbuhan dan sel hewan apa? Spesifiknya ya. Kemudian ngomongin apa lagi? Bagian-bagian dari sel. Tapi kalau bagian ini nggak terlalu penting. Yang lebih sering dibahas itu kalau biologi sel adalah organel sel, fungsinya apa? Minimal kamu harus tahu kayak organel yang terkenal. Kayak misalnya satu, mitokondria. Kemudian dua, ribosom. Ketiga, badan Golgi. Apalagi yang paling penting, plastida. Plastida ya, berarti ada empat. Satu lagi itu nukleus. Itu paling penting sih ya. Dari semua organel paling penting itu yang lima tadi. Jadi harus tahu jenis organel namanya apa dan fungsinya apa. Dan yang paling urgent itu apa. Yang penting banget itu apa? Harus dipelajari. Gitu ya, kalau biologi sel. Organel sel, jenis sel. Dan jangan lupa, yang paling buat bingung kalau di biologi sel adalah jenis transport sel. Transport sel itu ada transport aktif, transport pasif. Kamu lihat pembagiannya ada apa aja. Kenapa dibilang aktif, kenapa dibilang pasif, itu digunakan sebagai dasar memahami jenis-jenis dari transport sel. Kemudian yang terakhir dari biologi sel adalah pembelahan sel. Jadi kalau di biologi sel, kadang-kadang kita lupa bahwasanya pembelahan sel itu masuk dalam kategori biologi sel. Karena di dalam sel ada tahapan-tahapan pembelahan sel. Nah, untuk pembelahan sel, kakak sarankan kamu lebih diperbanyak tentang yang namanya siklus sel. Siklus sel itu ada apa aja? Mulai dari fase M, G1, S, G2. Itu dulu siklus sel. And then, kamu harus tahu seenggaknya konsep dasar perbedaan mitosis dan meiosis. And then, jangan lupa meiosis yang paling sering dibahas adalah meiosis 1. Kenapa? Kalau di meiosis 1 itu ada nanti tahapan namanya profase 1. Di profase 1 nanti ada tahapan crossing over. Kalau di anafase 1 nanti kalau ada gangguan ada kemungkinan terjadi non-disjunction. Itu digunakan dasar untuk nanti munculnya beberapa jenis penyakit-penyakit di materi hereditas. Gitu ya. Jadi ingat yang pertama tadi apa? Satu, materi bioteknologi. Kedua, evolusi. Ketiga, biologi sel. Oke? Lanjut, materi yang keempat. Materi yang keempat adalah tentang jaringan. Nah, kalau jaringan ini kamu harus dibagi dua. Ada jaringan apa aja? Ada jaringan yang namanya jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Secara pembahasan, sebenarnya kamu lebih enak belajar yang jaringan hewan. Kenapa? Kalau di jaringan hewan, kamu cuma fokus mempelajari yang namanya jaringan epitel dan jaringan ikat. Kenapa seperti itu? Karena untuk yang jaringan otot dan saraf itu tidak terlalu dibahas saat membahas jaringan hewan. Jadi fokusnya cuma dua sebenarnya. Kalau lagi bahas jaringan hewan, nggak terlalu banyak. Berbeda dengan jaringan tumbuhan yang ada banyak banget, ya, mulai meristem, apalagi epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, berkas pengangkut, velogen, banyak ya. Jadi kalau jaringan itu kamu harus mempelajari kayak karakteristik khasnya itu apa, yang cuma ada di dia itu apa, kayak gitu. Kayak epidermis, konsepnya di mana? Oh, di luar nih. Kalau di luar berarti protection, berarti sel-selnya rapat. Nah, gitu. Atau jaringan parenkim, oh nama lainnya jaringan dasar, yang artinya dapat ditemukan hampir di sebagian besar bagian tubuh tumbuhan. Kenapa jaringan dasar ya? Karena sifatnya vital. Nah, karena dia banyak vakuolanya, sehingga banyak dibutuhkan di hampir semua bagian tubuh tumbuhan. Gitu ya.
Nah, kalau yang lainnya mungkin bisa kamu lihat kayak kolenkim, sklerenkim, itu kan penguat ya, penyokong. Bedanya di mana? Oh, penebalannya di sini gitu. Oh, penebalannya oleh apa? Gambarnya gimana? Nah, itu kayak bedanya itu apa gitu ya. Kata kuncinya apa diingat. Nah, itu kalau jaringan tumbuhan. Kalau jaringan hewan, yang kakak tekankan kalau jaringan hewan adalah yang jaringan ikat dan epitel. Kalau kakak bilang the most-nya apa, yang paling harus kamu tekankan adalah ikat. Karena ikat itu jenisnya kan banyak. Ya, kalau epitel kan kamu cukup mengingat kayak epitel-epitel penting aja. Kalau epitel yang paling sering keluar tuh epitel silindris sama epitel apa itu? Epitel silindris, epitel pipi, dan epitel transisional. Kalau kamu udah paham yang tiga jenis ini, maka lebih mudah kalian untuk menjawab soal yang jaringan epitel. Tapi kalau ikat, kamu harus tahu konsep dasarnya dulu, baru pembagiannya, baru bisa memahami jawaban dari soal ikat atau jaringan ikat dengan baik. Gitu ya. Nah, kita udah 4, berarti ya, kakak ulang lagi. Ada bioteknologi, ada evolusi, ada biologi sel, dan jaringan. Berarti udah ada 4 topik besar di UTBK Biologi yang paling sering dibahas di soal-soal UTBK. Nah, sekarang yang kelima nih. Siapa yang kelima? Yang kelima ini merupakan bab ekologi, di mana bab ekologi ini letaknya di kelas 10 SMA. Di mana ekologi ini lebih menekankan analisa logika dari konsep-konsep dasar kehidupan, siklus-siklus ekologi yang sebenarnya sudah kalian pelajari dari sejak SD. Kayak daur air, dari mana ya air hujan datang? Ada itu ceritanya, ya kan? Ada apa-apa aja ceritanya, itu kalau di SD, ya kan? Kalau di SMP mungkin kayak daur karbon dan daur oksigen. Kalau yang level SMA biasanya membahas yang lebih naik level lagi. Ya, kayak daur nitrogen, daur sulfur, daur apalagi fosfor. Nah, itu. Tapi kalau daur-daur kakak sarankan kalian fokus di yang daur nitrogen dan daur karbon. Itu sih the most-nya kalau di UTBK ya. Karena the most-nya itu karbon sama nitrogen. Nitrogen itu bisa dipakai di pembahasan genetika nantinya. Gitu ya. Jadi untuk yang materi kelima itu ekologi, di mana ini merupakan kayak analisa logika, mengetes kalian dalam berpikir secara logika. Karena kan akan menganalisa kayak rantai makanan, gimana kalau satunya turun atau naik, kemudian kalau gimana kalau ada pencemaran udara, ya kan? Jenisnya apa, kenapa bisa terjadi ini, kayak gitu. Atau kalau daur bio-biokimianya, kayak yang daur-daur tadi itu, ingat aja yang demusnya, nitrogen dan karbon, gitu ya. Dan yang terakhir adalah bab yang keenam. Ini 6 besar aja ya, jadi kayak ini cuma bahas yang 6 besar dari bab-bab atau materi yang sering keluar di UTBK Biologi. Yang terakhir adalah materi tentang sebenarnya ada kayak keterkaitan dari 3 bab ini. 1. Genetika, 2. Hereditas, 3. Mutasi. Yang sebenarnya ini masuk semuanya ke dalam kategori biologi molekuler, yaitu membahas tentang bagian paling kecil dari makhluk hidup. Ketika kalian belajar genetika, secara nggak langsung, kalian akan mendapatkan konsep untuk menjawab mutasi. Kalau kita gabungkan genetika dan mutasi, maka akan bisa diaplikasikan ke hereditas. Gitu. Jadi yang terakhir itu benang merah antara genetika, hereditas, dan mutasi. Karena ketiganya ini masuk dalam kategori biologi molekuler. Dan yang ini kayaknya yang lebih kompleks karena harus menggabungkan antara 3 bab dalam satu benang ikatan merah ya, ikatan benang merah, benang ikatan merah ya, digabungkan dalam satu konsep yang saling berkaitan gitu ya. Kalau genetika, kakak tekankan kalian belajari tentang yang namanya konsep replikasi DNA, konsepnya apa. Kemudian kalau sintesis protein, pelajari konsep mulai dari transkripsi ke translasi, RNA-nya ada berapa, DNA-nya gimana, enzim yang terlibat apa. Itu.
Kalau genetika. Kalau yang hereditas, coba kalian pahami konsep dasar tentang yang namanya apa itu gen. Gen membentuk alel. Alel berinteraksi. Kemudian trihibrid, dihibrid, kenapa bisa saling silang? Bagaimana kalau ada pautan, ya? Kalau hereditas, kebanyakan soalnya itu lebih ke arah yang penyimpangan semu hukum Mendel. Ya, penyimpangan semu hukum Mendel itu termasuk di dalamnya itu kayak pautan gitu ya. Atau jenis-jenis lainnya kayak atavisme, kriptomeri dan sebagainya. Jadi kalau hereditas justru jarang jarang membahas yang kayak seperti ini. Ibunya buta warna, bapaknya tidak. Anaknya apa? Itu jarang, sangat jarang. Kalaupun ada kayak gitu, itu nanti dibahasnya di materi kedua tadi, yaitu evolusi di bagian Hardy-Weinberg. Nah, Hardy-Weinberg ini sebenarnya materi di evolusi, cuman dia menggunakan konsep dasar dari konsep dasar dari hereditas. Jadi penyakit-penyakit hereditas kayak buta warna, albino, talasemia, dan sebagainya itu bisa digunakan dengan menggunakan rumus yang ada pada Hardy-Weinberg di bab evolusi. Jadi kalau hereditas nanti bisa juga dikaitkan ke Hardy-Weinberg evolusi dengan menggunakan teknik-teknik perhitungan yang memang sudah ada ya, Hardy-Weinberg ya. Nah, kalau yang di mutasi ini materi paling gampang sebenarnya. Ya, cukup mengenali jenis-jenis sindrom. Udah, sindrom ini apa, kenapa? Oh, bisa ketambahan, oh bisa kekurangan gitu ya. Oh, bisa double gitu kan. Oh, susunannya berubah. Nah, itu paling gampang. Jadi kakak review lagi dari yang pertama sampai ke 6. Materi UTBK yang paling sering keluar di bidang biologi. Yang pertama, bioteknologi. Yang kedua, evolusi. Yang ketiga, apa tadi ketiga? Yang ketiga tadi adalah duka lupa kan? Apa tadi? Bioteknologi, evolusi, yang ketiga itu biologi sel. Nah, biologi sel. Nah, yang keempat itu jaringan. Jaringan itu ada dua, jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Yang kelima, ekologi, analisa berpikir tentang lingkungan. Dan yang terakhir, benang merah dari 3 bab terkenal, genetika, apalagi tadi hereditas dan mutasi. Benang merahnya nih apa nih? Genetika, hereditas, mutasi, benang merahnya kalian cari. Gitu ya. Jadi kalian cari benang merahnya apa dari yang poin ke-6 tadi. Nah, jadi kurang lebih untuk lebih mempersiapkan diri kalian, coba kalian lebih banyak menekankan pelajaran ke-6 topik yang tadi kakak berikan. Ya, insya Allah lebih memudahkan kalian, memantapkan kalian dalam persiapan UTBK. Gitu ya. Oke, cukup dulu untuk penjelasan video kali ini ya. Maaf sebelumnya tidak terlalu detail, belum bisa terlalu detail menjelaskan. Kalau mau detail, kalian bisa lihat video-video Kak Edi yang berhubungan dengan apa yang tadi telah Kak Edi jelaskan. Ini cuman lebih review aja supaya kalian bisa lebih siap dan lebih bisa memilah-milah mana yang harus kamu prioritaskan terlebih dahulu untuk dipelajari. Gitu ya. Oke, cukup dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bebisik Channel, belajar biologi semakin asik. Tentunya bersama Kak Edi.